Halo sahabat Secan, di era yang semakin maju seperti saat ini, banyak para wanita yang ingin tampil jauh lebih cantik dari sebelumnya. Dan banyak tren kecantikan yang akan diminati, salah satunya adalah filler. Dan untuk kali ini kita akan membahas bagaimana tentang filler, apakah itu filler, bagaimana jenisnya, dan apa kegunaan di jangka panjang. Oleh sebab itu, kali ini saya Dr. Maya bersama rekan saya, Dr. Sarah dan Dr. Alwi akan membahas tentang filler. Penting bagi seseorang untuk mengetahui jenis filler apabila seorang ingin melakukan tindakan. Yang pertama, dia harus mengetahui jenis apa yang dimasukkan ke area tubuhnya, filler jenis apa yang disuntikan ke area wajahnya, dan efek jangka panjang seperti apa yang dihasilkan oleh filler setelah disuntikan. Jadi sangat penting untuk seseorang mengetahui apa itu jenis filler. Karena jenis filler tidak hanya satu macam ya, ada beberapa jenis seperti hyaluronic acid, kolagen, dan kalsium hidroksiapida. Nah, jenis-jenis filler itu ada beberapa ya, Dr. Sarah, Dr. Alwi. Jadi salah satunya ada dari hyaluronic acid ya, dimana hyaluronic acid itu biasanya yang diinjeksi untuk filler adalah yang sintetis. Basicnya sebenarnya hyaluronic acid itu dihasilkan di tubuh ya, sehingga hampir tidak ada reaksi penolakan jika seseorang dilakukan filler menggunakan hyaluronic acid. Nah, yang kedua ada bahan kolagen. Jadi itu biasanya kolagen bovine, yaitu dari sapi. Hanya saja kekurangannya dia tidak bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, jenis filler yang ketiga adalah kalsium hidroksiapatite. Nah, ini berasal dari mineral filler. Berikutnya jenis keempat adalah polimer buatan, di mana filler jenis ini biasa disebut dengan PLLA. Keuntungan dari filler ini adalah bertahan jangka lama, yaitu hingga 2 tahun. Sedangkan kekurangannya, filler jenis ini akan susah dihilangkan apabila seseorang tidak suka atau tidak sesuai dengan hasil ending dari filler tersebut. Nah, jadi sebenarnya ya efek samping dari tindakan filler itu variasi kali ya dok ya, mulai dari yang ringan sampai yang berat gitu. Untuk efek samping ringan biasanya sering terjadi adalah kebiruan karena menggunakan jarum suntik, otomatis ada kemungkinan adanya perlukaan di pembuluh darah. Jadi seperti efek samping biru, memar itu adalah hal yang wajar dan akan hilang biasanya dalam waktu 3-5 hari ya. Nah, itu untuk efek samping ringan ya. Pasien biasanya bisa meminimalisir untuk menutupi area kebiruan apabila tidak nyaman, bisa dengan menutupi dengan foundation atau dengan mengolesi salep ya, yang fungsinya meredakan kebiruan. Selanjutnya efek samping yang berat. Nah, ini salah satu resiko juga ya dok, apabila
tindakan dilakukan oleh dokter yang kurang kompeten. Jadi sangat disarankan untuk klien atau pasien memilih dokter dengan skill yang tinggi, lalu klinik yang sudah profesional untuk menghindari efek samping atau risiko yang berat. Kira-kira apa tuh dok, efek samping beratnya? Nah, efek samping yang berat tadi bisa terjadi nekrosis. Nekrosis itu kan kematian jaringan, jadi jangan salah pilih dokter nih. Kalau dokternya kurang profesional akan menyebabkan nekrosis, kematian jaringan, bisa menyebabkan kebutaan. Jadi jangan sampai salah pilih dokter ya. Risiko efek samping berat ini biasanya terjadi apabila dokter itu kurang memahami anatomi, sehingga filler yang disuntikan itu masuk ke area pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya tersumbat sehingga jaringan di area sekitar tidak tersuplai oksigen, nutrisi, maka akan terjadi nekrosis. Jadi jaringan area filler itu akan mati gitu. Tapi jangan khawatir ya, karena apabila dilakukan dokter yang profesional hal itu tidak akan terjadi. Jadi ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh pasien ya sebelum melakukan tindakan filler. Jadi yang pertama, pasien itu wajib konsul terlebih dahulu pada dokter ya, karena untuk mengetahui area mana yang akan dilakukan penyuntikan filler, karena setiap area itu memiliki teknik yang berbeda. Nah yang kedua, pasien juga harus mengetahui ya riwayat penggunaan obat-obatannya. Apakah sebelumnya pasien menggunakan vitamin C, aspirin, ibuprofen, atau sebelumnya ada mengkonsumsi alkohol atau merokok, karena untuk mengurangi perdarahan pada saat tindakan. Nah yang ketiga, pasien harus mengetahui jenis filler yang digunakan oleh dokter. Filler ini ya, jadi filler ini bersifat cairan, jadi pada saat disuntikkan otomatis akan menambah volume ya, karena cairan filler ini bersifat mengikat cairan ya di dalam tubuh. Otomatis selain menambah volume, dia juga bisa memperhalus area jaringan. Selanjutnya, filler juga bisa merangsang kolagenisasi kulit ya dok ya, jadi kulit kelihatan lebih ramping, lebih kenyal gitu setelah dilakukan tindakan filler. Makanya nggak jarang ya dok kalau area dagu, area hidung setelah di filler tuh jadi kelihatan lebih mengkilat-kilat. Yaitu tadi karena filler mampu merangsang kolagenisasi dari kulit. Jadi terlihat lebih awet muda. Nah waktu yang dibutuhkan untuk tindakan filler itu bervariasi ya, mulai dari 30 menit sampai 60 menit tergantung area mana saja yang akan filler. Nah sebelum tindakan filler dilakukan tahap yaitu sterilisasi dan cleansing area wajah. Setelah dibersihkan, wajah pasien akan diberikan anestesi topikal ya agar tidak terasa saat dilakukan tindakan penyuntikan filler. Nah kemudian barulah dilakukan tindakan penyuntikan filler saat wajah pasien sudah bebas atau normal. Nah selain itu persiapan lainnya mungkin adalah asesmen ya. Jadi kita sebelum melakukan tindakan filler kita harus melihat dulu apakah anatomi atau area wajah tersebut memang kandidat untuk di filler ya, atau mungkin kita harus melihat elastisitas jaringan. Jadi nggak semua area wajah bisa langsung di filler. Apabila elastisitasnya buruk, mungkin kita bisa memperbaiki elastisitas dengan memperbaiki jaringan kolagenisasinya. Jadi ada beberapa persiapan yang memang harus dilakukan sebelum melakukan tindakan filler. Ya tentu ya, jadi setiap area wajah itu memiliki teknik yang berbeda-beda. Kemudian setiap area wajah itu juga harus mempunyai jenis filler yang berbeda-beda ya. Jadi tidak satu jenis filler untuk semua wajah. Nah untuk itu di bagian anatomi juga kita mempunyai kesulitan ya, karena setiap area ada yang danger, ada yang middle ya dok. Ya, jadi setiap dipertimbangkan dari anatomi ya, teknik kesulitan filler juga beda-beda. Jadi ada beberapa area seperti temporal itu memiliki banyak pembuluh darah sehingga tingkat kesulitannya tinggi, tekniknya juga beda. Lalu ada beberapa area yang mungkin minim pembuluh darah sehingga teknik
tekniknya tidak terlalu sulit dan lebih mudah. Biasanya tetap seperti itu ya dok ya. Pastinya hasil filler akan langsung terlihat karena akan memberikan volume. Jadi tindakan ini adalah tindakan yang paling memuaskan karena langsung memberikan volume pada saat itu juga. Jadi hasilnya langsung terlihat setelah tindakan ya. Downtime tetap ada ya, tadi tergantung dari area mana yang kita kerjakan ya kan. Hanya saja kenapa filler ini paling digandrungi, yaitu karena tindakannya instan, langsung terlihat setelah tindakan dilakukan. Jadi tingkat kepuasannya sangat tinggi. Biasanya pas kosmetik filler ada beberapa efek samping ya yang timbul pada pasien seperti kemerahan, nyeri, bengkak. Nah, jadi pasien bisa meminimalisir hal ini ya dengan cara kompres es di rumah. Nah, setelah tindakan, pasien disarankan untuk konsul kembali ya dengan dokter setelah beberapa tindakan. Ada beberapa hal yang disarankan ya kepada pasien agar tidak dilakukan setelah penyuntikan filler. Yang pertama, pasien tidak menggosok-gosok atau menekan area yang telah disuntikkan. Yang kedua, tidak membasuh badan dengan air hangat selama 24 jam dan menghindari aktivitas berat dan paparan sinar matahari selama 3 hari. Nah, pasien juga tidak disarankan untuk melakukan tindakan seperti laser ablatif, kemudian HIFU karena dapat mengganggu efektivitas kerja filler ya. Mungkin selanjutnya ya untuk menjaga daya tahan filler ya dok ya, bisa menghindari tindakan-tindakan yang langsung berpaparan dengan suhu panas ya. Mungkin kalau memasak juga jangan terlalu berdekatan ya dengan area panas. Lalu kalau keluar rumah wajib menggunakan sunscreen dan tentunya dengan frekuensi yang diulang ya. Lalu juga jangan sauna, juga untuk tidak melakukan ekstra kegiatan seperti olahraga ya, dikarenakan dapat membakar kalori tubuh sehingga suhu tubuh akan menjadi lebih hangat. Tapi ini tidak selamanya ya, olahraga mungkin akan dihentikan selama 3-5 hari saja untuk menjaga efektivitas kinerja filler dan menjaga daya tahan filler itu sendiri. Tidak boleh dilakukan sendiri di rumah ya sahabat Secan. Nah, jadi ada beberapa komplikasi yang serius apabila terjadi kesalahan penyuntikan ya, seperti nekrosis atau kematian jaringan, bahkan kebutaan ya dok. Iya benar sekali ya. Nah, jadi sahabat Secan ya, sangat disarankan untuk melakukan tindakan filler yang dilakukan oleh dokter ya, dan tentunya lakukan konsultasi terlebih dahulu untuk mengetahui jenis filler apa yang cocok untuk kamu. Pastinya kita harus memilih dokter yang profesional serta klinik yang sudah teregistrasi, dan harusnya produk filler yang kita gunakan sudah teregistrasi Kementerian Kesehatan sehingga efek yang ditimbulkan menjadi minim dan pastinya aman bagi tubuh. Nah sahabat Secan, itulah tadi bincang-bincang hangat kita seputar jenis-jenis filler yang harus Anda ketahui sebelum melakukan tindakan filler. Dan sahabat Secan, jangan lupa untuk terus menyaksikan
channel Scan Indonesia untuk mengetahui informasi dan tips-tips terbaru seputar dunia kecantikan dan kesehatan. Oke, akhir kata saya Dr. Maya dan rekan saya. Dan saya Dr. Sarah. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya sahabat Scan. Bye-bye.